Mau asuransi di Jarah Bakri, mau nabung di Kemplang Kala. Artikel ini dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Tony Gede. Kalau mau blak-blakan, kejomplangan ekonomi warisan Orba masih berlanjut sampai sekarang. Cuma penggede elit yang dekat dengan kekuasaan saja yang dapat manfaat pertumbuhan ekonomi negara. Sementara rakyat biasa cuma dapat ampasnya. Dan ini karena para begundal elit warisan zaman Orba masih menancapkan kukunya. Di satu sisi hidup rakyat biasa itu penuh pergulatan. Yang bekerja harus susah payah kerja siang malam, berangkat pagi pulang sore, kadang juga lembur, supaya hidup bisa lebih baik. Katanya hemat pangkal kaya, tapi faktanya belum tentu. Terpaksa harus kreatif untuk pemasukan tambahan atau berhemat menekan pengeluaran. Yang wira swasta pun mesti tahan mental melihat omset naik turun. Harus berdarah-darah berjuang mencari peluang. Bahkan urusan usaha harian sampai terbawa mimpi. Sementara yang di kelompok elit hidupnya bak dongeng sinetron. Mereka selalu bisa gunakan kekuasaan untuk membesarkan bisnisnya. Iya, kalau membesarkan bisnisnya jujur, yang ada membesarkan dengan menjarah uang rakyat. Cukup datang ke notaris bikin perusahaan baru, lalu siapkan rekening, tampung dana dari BUMN atau bank besar. Kalau untung, profitnya bisa buat hidup mewah kayak di sinetron atau drakor. Tapi kalau rugi, ajukan anggaran lagi, begitu seterusnya. Karena kuasa politik mereka yang diperas ya manut saja. Lantas, kalau yang dijarah kolaps langsung teriak-teriak minta pemerintah menalangi. Alasannya demi kemaslahatan orang banyak karena yang kolaps BUMN atau bank besar. Sementara mereka sendiri cuci tangan gitu aja, gak mau tanggung jawab. Kalau kasus mulai diselidiki, diam-diam gunakan kroni dari kalangan penegak hukum untuk menutupi jejak dosa. Maka tiba-tiba hadirlah tumbal buat diadili. Harapannya masyarakat puas selama ada pesakitan yang disembelih pedang hukum. Dan tak lupa sesekali dalangi kasus receh untuk mengalihkan mata masyarakat. Beginilah pola aksi penggede elit penjara rakyat yang doyan menilep duit masyarakat demi memperkaya diri sendiri. Contoh saja tentang keterlibatan Abu Rizal Bakri dalam kasus Jiwasraya misalnya. Beberapa orang termasuk Beni Cokro sudah dijadikan tumbal, tapi bagaimana dengan Bakri yang jelas ada di balik awal kerugian Jiwasraya? Padahal apa yang dilakukan grup perusahaan Bakri itu jelas-jelas penggarongan BUMN. Polanya benar-benar kentara. Saat perlu duit tambahan, gadaikan saham perusahaan Bakri Group ke Jiwasraya. Mulai dari saham satu perusahaan dulu, lalu nambah lagi. Sampai akhirnya saham 13 perusahaan digadai. Semua biar dapat duit beberapa triliun rupiah. Tapi saat mesti menebus kembali saham-saham tersebut gak pernah ditebus-tebus sampai sekarang. Jadi kasarnya saat perlu dana tinggal ngutang ke Jiwasraya. Kalau masih kurang minta lagi. Giliran mesti bayar balik pura-pura mati. Saat Jiwasraya rugi karena diperah, suruh kroni di dalam Jiwasraya untuk menutupi jejak dosa. Akibat kerugian tersebut, manajemen baru Jiwasraya harus kelimpungan cari cara menambah lubang kerugian. Giliran Jiwasraya kolaps dan gagal bayar, Beni Cokro dan lainnya ditumbalkan. Sedangkan Bakri tinggal cuci tangan seolah nggak ada apa-apa. Toh sudah ada kroni-kroninya yang menghalangi proses penyelidikan dengan menampilkan dagelan hukum yang jelas-jelas menghina nalar dan kecerdasan masyarakat. Karena Jiwasraya ini BUMN, ujung-ujungnya bisa saja pemerintah yang mesti menalangi. Memang sudah kebiasaan grup Bakri untuk kasus Lapindo saja, grup Bakri yang berulah, pemerintah yang mesti menalangi. Lalu grup Bakri tanggung jawab untuk bayar balik ke pemerintah sampai sekarang enggak kelar-kelar. Dan cerita beginian rupanya enggak cuma terjadi sama Jiwasraya. Ada juga cerita grup milik Jusuf Kalla yang jadi salah satu sebab jungkirnya Bank Bukopin.
sehingga nasabah Bukopin tidak bisa menarik dana simpanannya. Kenapa sekarang Bukopin juga ikut jungkir? Karena adanya peminjam-peminjam besar yang menunggak kepada Bukopin. Salah satunya di antaranya adalah Amanah Finance yang adalah bagian dari Kala Group. Hingga Oktober 2018 tunggakan Amanah Finance masih 1,171 triliun rupiah. Sampai 28 Mei 2019 Bukopin belum memiliki kejelasan soal penyelesaian tunggakan Amanah Finance ini. Dan gara-gara perusahaan Kala ini banyak nasabah Bukopin jadi susah karena tidak bisa menarik uang simpanan mereka. Saat sudah begini, Yusuf Kala lantas enak saja meminta Presiden Jokowi menolong Bukopin. Bagus bener, perusahaan dia yang enak-enak menikmati kredit lantas nunggak dan menyusahkan rakyat, kok pemerintah yang ditodong. Orang-orang seperti Bakri dan Kala ini memang pantas disebut penjarah uang rakyat. Kenapa? Ini alasannya. Jiwasraya maupun Bank Bukopin bukan perusahaan yang berbisnis jualan produk seperti misalnya Pertamina. Walau yang satu BUMN dan yang lainnya swasta, keduanya adalah badan usaha yang bisnisnya sama-sama bersentuhan dengan uang orang banyak. Sama-sama menyimpan uang para nasabahnya, jutaan rakyat Indonesia. Seringkali uang nasabah ini adalah uang yang didapat dengan susah payah, hasil memeras keringat, darah, dan air mata. Ada kepercayaan dan harapan pada nasabah saat menitipkan uang mereka kepada Jiwasraya ataupun Bukopin ini, bahwa uang yang mereka simpan itu akan dijaga dan dikelola dengan baik. Karena pasti ada alasan yang penting bagi para nasabah untuk menitipkan uang mereka tersebut. Mungkin untuk keperluan masa depan, mungkin untuk biaya darurat seperti biaya rumah sakit atau asuransi jiwa, mungkin juga untuk biaya sekolah anaknya atau bahkan untuk simpanan untuk masa pensiun. Dan dengan gampangnya Bakri dan Kala ini menjarah uang rakyat tersebut demi kepentingan bisnis mereka sendiri. Hal ini harus dihentikan sekarang juga, baik Bakri, Kala maupun penggede-penggede elit lain yang doyan menilap duit rakyat harus diseret untuk bertanggung jawab. Mereka harus dipaksa untuk membayar orang banyak yang dirugikan karena ulah serakah mereka. Kalau tidak, ini akan terus berlanjut tanpa ada hentinya. Kalau sudah begini, gimana hidup rakyat? Nggak makin susah? Mau menabung di Kemplang Kala, mau beli asuransi di Jarah Bakri. Apes. Well, salam Indonesia 1.